Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para hadirin sekalian, mugi kang hadir angsal barokah maslahah manfaat wa nikmat wa salamah wal barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wa ya Ali, lama khalaqallahu al-jannah, nalika nyiptakaken sapa Gusti Allah al-jannata ing swarga. Qalat matur sapa apa swarga, ya Rabbi wahai Tuhan, lima khalaqtani, krana sinten kula diciptakaken, krana sinten dadosaken kula. Qala dawuh sapa Gusti Allah, sakhiyin wa taqiyin, kanggo wong sing dermawan lan takwa. Qalat jawab sapa surga, raditu kula ridho. Wa qalatin naru, lan takon sapa neraka, ya Rabbi wahai Tuhan, lima khalaqtani, krana sinten dadosaken kula. Qala dawuh Gusti Allah, likuli bakhilin, kanggo saben-saben wong sing bakhil, wa mutakabbirin lan gumedhe utawa sombong. Qalat matur jawab sapa neraka, ana lahuma, seneng ya, saya senang dengan keduanya. Ya Ali ya Ali, man khalafa hawahu kanatil jannah, barang siapa yang bisa mencegah hawa nafsunya, maka untuknya surga. Jannatu ma'wahu, maka surga tempatnya. Wa ma ata'a hawahu, lan barang siapa mentaati utawa nuruti hawa nafsune, kana jahannamu, maka neraka jahanam maswahu menjadi tempatnya. Ya Ali wahai Ali, itaqi da'watas sakhi, wedya marang dungane wong sing loman. Nggih, itaqi da'watas sakhi, wedya dungane wong sing loman. Fa innahu mata asura akhadallahu biyadihi, karena apa? Karena sungguhnya kalau dia tergelincir maka dijaga oleh Allah. Ya Ali wahai Ali, man at'ama, sapane wong ngeimangan muslimat wong muslim, bitoyibi nafsin, kelawan seneng hati ya. Kataba maka ditulis Allah Gusti Allah lahu kaduwe wong ngeimangan man alfa alfi hasanatin, 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfa alfi sayiatin, dan menghapus 1.000.000 kejelekan. Wa rafa'alahu, dan mengangkatnya alfa darajatin, 1000 derajat. Nah, ini adalah hadis ya, riwayat ya dari untuk pesan kepada Ali karamallahu wajhah, membahas tentang swarga ya. Jadi jannah itu bahasa Arabnya swarga, jannah ya, jannah. Jannah ini kalau di Quran ada kurang lebih 140 sampai 145 kata, baik kata tunggal mufrad atau kata dua al-musanna atau kata jamak. Ini jumlahnya 140 lebih dalam Al-Quran. Lah, lek wong Indonesia itu mengapai istilah napa? Istilah surga, surga. Wong Jawa swarga. Nah, itu dari kata Sanskerta, swarga. Swar artinya cahaya, terang, ga perjalanan. Jadi dari kata Sanskerta. Cuma ketokane ana Arabe dikai SY ya. SY surga. Mantap Arabe. Surga padahal ya biasa surga atau swarga. Ya, ini swarga. Jadi perjalanan menuju cahaya ya. Nah, di dalam riwayat dari apa? Hadis ya, itu diterangkan surga neraka itu diciptakan pada hari Jumat ya. Jadi hari Jumat nyiptakno Nabi Adam, hari Jumat nyiptakno surga neraka. Hari Jumat ya menurunkan Nabi Adam ke bumi. Hari Jumat ya Nabi Adam ketemu karo Ibu Hawa nang bukit Arafah, Jabal Rahmah. Ya Jumat Gusti Allah mengampuni pertobatan dari Nabi Adam ya. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal
Itu istighfar Nabi Adam selama 300 tahun baru disepuro Gusti Allah. Apa dewe istighfar bener 100 ya angel. Istighfar astagfirullah, yang 100 ya angel. Nabi Adam 300 tahun. 300 tahun. Dewe sak jam wiridan wis. Ya berarti kang minulya. Jadi ada yang mengatakan surga neraka ini belum ada, ya. Ada yang mengatakan surga neraka sudah ada. Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mengatakan surga neraka sudah ada. Misalnya surga neraka. Contohnya apa surga neraka ono? Ya karena Nabi pernah Isra Mi'raj, ya, pernah melihat surga, melihat neraka, kan ngoten. Terus pernah riwayat Aisyah, Nabi itu pernah ketika ada gerhana, Nabi dawuh, saya bisa melihat apa? Surga dan saya melihatku memetik buah di surga. Nah, jadi intinya apa? Dan saya melihat surga juga melihat neraka. Itu hadis Imam Muslim. Juga ada riwayat ya di Al-Qur'an juga ada bahwa saya Nabi pernah melihat apa? Sidratil Muntaha. Dan sebelahnya adalah surga sebagai tempat tinggal. Nah, Jannatul Ma'wa. Nah, jadi jelas seperti akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa surga neraka sudah ada. Kalau paham Mu'tazilah atau paham Qadariyah itu sebaliknya. Jadi kelompok ini mengatakan surga neraka belum ada. Nanti diciptakan ketika sudah hari kiamat. Jadi tidak ada surga neraka. Saat ini tidak ono. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mengatakan jumhur ulama tauhid, ulama ahli akidah dan ulama yang lain itu mayoritas mengatakan bahwa surga neraka itu sudah ada. Ya, sudah ada. Loh, mengapa kelompok Mu'tazilah sama Qadariyah contoh dua golongan? Banyak kelompok yang tidak mengakui sekarang ini ada surga dan neraka. Oke. Cuma saya contohkan dua hal. Jadi kelompok Mu'tazilah, kelompok Qadariyah yaitu tidak percaya atau tidak meyakini saat ini ada surga dan neraka. Ya, percaya surga tetap percaya. Surga percaya, neraka percaya. Tapi kedua kelompok ini maksudnya saat ini belum ada surga dan neraka, belum ada. Tapi kelompok kita pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah itu mengatakan surga neraka sudah ada. Ya, kalau riwayat Nabi Idris masuk surga, ya, tak balik. Berarti kan sudah ada di surga dan sebagainya. Nabi Adam hidup di surga, Ibu Hawa kemudian melanggar aturan didukno, berarti kan surga sudah ada. Jadi banyak riwayat yang mengatakan surga sudah ada. Ya itu pendapat masing-masing. Ya, apa kelompok-kelompok itu nggak percaya saat ini ada surga neraka? Ya karena apa? Karena mereka menyelisihi apa? Menyelisihi dalil Al-Qur'an dan hadis, mendahului akal. Mendahului akal daripada wahyu atau Al-Qur'an dari hadis dan Al-Qur'an. Ini akal sedikit, terlalu akal. Enggak percaya kalau sekarang ada surga dan neraka. Jadi dari akal. Ya, dari Quran diabaikan. Menolak dari wahyu mereka ya. Dan juga dengan alasan tidak logis, ya. Tidak logis. Para hadirin rahimakumullah. Nah, akhirnya banyak ulama yang membantah ini dulu. Saat ini belum tidak ada pertikaian tentang surga neraka, tidak ada. Dulu ulama dulu perselisihan paham tentang itu luar biasa. Ya, luar biasa. Akhirnya di dalam keterangan kitab Jami' kitab Tafsir Al-Qurtubi ya, Imam Qurtubi atau kitab Tafsir Jami' Ahkamil Quran dikenal dengan kitab Tafsir Al-Qurtubi dikarang Imam Qurtubi sing wafat tahun 1273 Masehi. Beliau mengatakan bahwa yang membantah beliau membantah terhadap pendapat yang mengatakan bahwa surga dan neraka tidak tercipta. Kemudian beliau menjelaskan berbagai bukti dalil, salah satunya adalah dalil ketika Nabi mengadakan Isra Mi'raj dan juga banyak hadis sahih yang menerangkan tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Padahal sekarang sudah ada surga. Cuma kita wallahu alam tentu ya kok gak ngerti mek gambar-gambaran tuh kan. Sing apa ana bidadari ya. Wah, ayune sampai kasih kok digambarno menungso dan sebagainya. Iku wis gambar-gambaran. Jadi surga neraka gaib. Wis percaya ya. Alif lam mim dzalika kitabul la raiba fi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman pada hal yang gaib. Ya tadi mau takwa ya percayai, memang enggak ngerti. Kalau pengen ngerti mati sih. Mati dulu baru awal dikandani, ya. Bisa kubur atau enggak? Nah, nikmat kubur atau enggak? Nah, mati ya sih. Bareng ngono mari disiksa to nikmat awal dhewe wean. Oke, Bos, mantap. Nah, makanya perkara gaib. Ya, tapi hadis Kanjeng Nabi dawuh itu akeh contoh-contoh bukti Nabi mengatakan ada siksa kubur ya dan sebagainya. Nah, ini memang butuh ujian iman. Ya, perkara gaib harus diimani. Walaupun secara akal tidak masuk, tapi kalau itu memang berita yang betul dari Allah dan juga betul dari Kanjeng Nabi harus diterima. Karena soal akidah, soal keyakinan, soal iman. Jadi iman gak ngarang akal-akalan, ya harus iman temenan. Ini, ya jadi contoh misalnya, ya warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, ya ini mendalam ilmunya, ya. Orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, ya, kami beriman, ya, yaquluna amanna bihi. Kami beriman dengannya. Ya, kullu min 'indi rabbina, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Ya. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Jadi orang-orang yang alim yang mendalam ilmunya pasti percaya dengan hal yang memang diberitakan oleh Allah dan Rasulullah. Wis foto karek nerima ngono ae ini. Ya ana surga ya percaya. Sampai surga tercipta sudah ada percaya sudah. Karena perkara gaib. Contoh gaib enggak hanya perkara surga neraka. Contoh tadi sampeyan ketemu kanca. Ya kan gak janjian. Jadi kalau ngaji mau janjian lu iki kanca lawas. Janjiannya kapan? Siapa sing ngatur? Nah, itu juga gaib. Itu urusan gaib. Kita tidak tahu. Ya. Urusan gaib gak urusan surga neraka dan sebagainya. Kita tidak tahu. Jadi itu kita pokoknya sesuatu itu tidak tercapai dengan akal dan itu terbukti ya. Itu tidak perkara gaib. Perhatian kami ya. Innal jannata huffat bil makarih. Jadi apa dalil hadis innal jannata huffat bil makarih, ya sesungguhnya apa surga itu terhalangi dengan hal-hal yang dilarang. Hal-hal yang dilarang, dibenci. Ya, kemudian wa inna nara huffat bisyahawati. Dan neraka itu juga dihalangi oleh hal-hal yang bersifat kesenangan atau syahwat. Nah, orang kita begini, ketika Rasulullah nyiptakan swarga, ya, maka Jibril itu loh, malaikat Jibril dipanggil, dalam swarga, lihatkan di dalam swarga, surga dilihat, Jibril mengatakan, wah kalau surganya kayak begini, semua orang pasti ingin memasukinya. Nah, Rasulullah kemudian, mutuwase. Kemudian surga dihalangi sampai itu mau kufat, dihalangi. Silat. Tolong Jibril lihat lagi dalam dulu. Terhalang. Wah, Gusti, lek ngene iki gak kabeh wong angel mlebu ngono. Jadi jawaban pertama, nyipta masuk, yang menciptakan surga itu jawabannya semua orang bisa ingin masuk. Saking apike. Tapi ketika Allah membuat penghalang, artinya kufat menghalang. Balik mana Jibril untuk melihat, wah ini kalau semua orang nggak bisa masuk kecuali yang, nah itu jadi ada semacam itu, ada penghalang. Jadi wong sing golek swarga itu bisa mendapatkan surga harus itu mau, ya
tantangannya ya bil makarih mau. Hal-hal yang dibenci, dilarang dan sebagainya. Nah, pengen delok neraka, ya delok neraka. Ya Jibril delok neraka, lihat neraka. Wah, kalau orang seperti kayak neraka enggak semua orang masuk, enggak pengin masuk. Kemudian disulap di kayak penghalang, mau kemana Jibril di dalam neraka. Wah, kalau kayak begini Gusti, kabeh wong akeh sing mlebu. Karena apa? Bisyahawat. Dikelilingi oleh kesenangan-kesenangan dalam neraka. Jadi kayak ngono. Wis gak usah ndelok iku, sing penting apa? Sing penting kita ibadah itu adalah ridhone Gusti Allah, ya, ridho Gusti Allah. Lek rekote Robi Adawiyah ya, surga itu makhluk, neraka itu makhluk. Lah apa aku ibadah kok mencari surga dan neraka? Saya mencari yang menciptakan surga dan neraka. Iku wis tingkatan tinggi. Jadi malah pernah ya ulama sufi mengatakan orang-orang beramal baik itu merasa nggak beramal itu luar biasa. Tapi harus belajar. Para yang kami ya. Jadi dalam kitab contoh ya dalam kitab Sirajut Thalibin karangannya Syekh Ihsan Jampes Kediri itu ada kisah seperti itu ya. Kisah seperti itu. Ya, bahkan ada juga keterangan ala innal jannata husnun bi rabwatin ya. Surga itu sulit diraih bagi ya bagai tempat yang tinggi. Jadi ala innal jannata husnun bi rabwatin, surga itu ya sulit diraih karena bagai tempat yang tinggi. Lek nggon dukur berarti kan harus kita punya alat, kita punya bekal, kita punya fisik yang kuat. Ini bagaikan. Ini ada. Jadi wa ala wa inna naro sahlun, ya sahlun bi syahwatin. Ya. Kemudian neraka itu mudah diraih karena berada di tempat yang rendah. Gampang. Udah loh gitu. Lagu Roma ya, lagu Roma. Surga itu tingkat swarga iki. Lagune apa? Ya ke wong tingkat swarga. Aku tak apa. Nah, ini hati-hati. Jadi surga neraka gambaran seperti itu. Jika kita masih dikelilingi bisyahwatin dengan banyak nafsu, senang-senang dan sebagainya, maka kita akan sulit mencapai itu. Maka ada pepatah mengatakan hidup yang hanya mengejar kesenangan itu adalah inti penderitaan. Jadi aku sapi. Jadi hidup yang hanya mengejar kesenangan semata, maka itu adalah inti dari penderitaan. Bahkan Imam Ghazali juga dawuh di kitab Minhajul Abidin. Napa dawuhne? Manusia sungguh lemah, ya, lemah manusia itu. Sedang kehidupan semakin kompleks. Jadi kitab yang dikarang abad 11 Masehi ketika dipelajari saat ini sangat cocok karena mengingatkan kita semua nyindir apa? Manusia sungguh lemah, ya, sedang kehidupan semakin rumit, ya. Pengetahuan agama semakin menipis, adapun kesempatan ibadah semakin menyusut. Loh, nyindir kan? Pengetahuan agama semakin menipis, ya. Adapun kesempatan beribadah semakin menyusut. Wes gak duwe ilmu keibadah bisa ya. Iki digambarkan Imam Ghazali. No, kita tapi kita saiki kita dulu abad 11. 1100 Masehi. Kitab ini. Kesibukan semakin mendesak, ya. Kesibukan semakin mendesak. Saiki kamu sibuk kan? Umur semakin pendek. Kehidupan semakin mendesak, umur semakin pendek. Cocok ya? Amal ibadah rasa semakin tidak berarti. Ini adalah peringatan atau pelajaran, ya, nasihat dari Imam Ghazali, ya, kepada kita semua. Jadi makanya sekarang ini banyak orang yang inginnya serba instan, serba cepat apapun. Proses sekarang laksana barang langka. Proses. Kalau guru saya mengatakan dulu, proses itu mudah diartikan apa? Proses, ya. Proses. Orang suka proses pasti sukses.
sukses adalah suka proses. Sukses, suka proses. Ini belajar Al-Quran, iya harus proses. Tidak belajar no, kanjeng Nabi atau sahabat. Otodidak atau di YouTube. Ya, ini salah kaprah. Jadi pembelajaran pengetahuan agama itu juga mengalami instantisme. Apa itu? Pemahaman cepat-cepat, ingin cepat mendapatkan sesuatu. Pada proses itu adalah penting. Jadi kalau ingin sukses harus suka proses. Kalau orang sudah berproses harus menikmati. Ya, menikmati itu adalah nikmat yang paling terakhir. Apa? Menikmati. Menikmati. Paling akhir. Menikmati. Guru kerja penggawean, ya mencari kerja. Kemudian bekerja, ya pengusaha, penghasil, penganggur, pengusaha, bekerja, penghasil, penikmat. Sudah selesai. Penikmat akhirnya menikmati. Terakhir menikmati. Jadi cara Jawane menikmati. Jadi ada lagi kemudian gini, jadi nafsu cepat-cepat dan instan ini ujian. Harus tetap berproses. Tidak ada kemudian orang baca Quran ya kemudian melihat belajar di YouTube, belajar di medsos terus bisa, tidak bisa. Karena baca Quran itu harus berhadapan talaqi, berhadapan dengan guru. Masa kita belajar makhrijul huruf, ya ain, qaf, dad, ta, da, ya harus bisa membedakan. Harus bisa mimik dari cara membaca tiap huruf, harus ada gurunya. Harus tahu. Belum lagi ilmu tajwid, belum lagi ilmu sifatul huruf, makhrijul huruf, belum ilmu waqaf, ya, dan sebagainya. Wakil. Okay. Jadi nafsu cepat-cepat dan instan ini adalah kehidupan saat ini. Mana Imam Ghazali nyindir mau kan? Kesibukan semakin mendesak, umur semakin pendek dan ibadah semakin berkurang. Nyindir, sampai mau tak kesindir. Kalau aku kesindir, kesindir. Makanya kapan-kapan ngaji kitab Imam Ghazali, bawa kitab Minhajul Abidin, bawa kitab apa sih itu ngaji poson wingi. Tuh ya. Hah? Nasoih Diniyah itu kan Senin, ya. Rebo. Aku kan Sulan Taufik, ya kita fikih. Jadi kalau ingin cepat, ya cepat mari, cepat. Tapi hasilnya kan pasti tidak akan maksimal. Orang cepat pasti nggak akan maksimal. Harus diproses. Nah, kalau ingin proses, ya itu harus dinikmati. Harus dinikmati. Tidak bisa. Kita punya masalah pun juga harus dinikmati. Masalah harus dihadapi dan harus dinikmati. Itu bentuk syukur. Ya harus dinikmati. Di masalah dinikmati. Karena masalah itu ujian. Sampai mampu melakukan dan menyelesaikan, alhamdulillah. Tapi kalau tidak mau menyelesaikan, Gusti Allah tidak akan mendiam. Karena ada patah mengatakan ketika kita angkat tangan, ya maka Allah pasti akan turun tangan. Itu patah Arab. Artinya, ya gak ngene tok ya proses. Proses, setelah proses selesai, serahkan ke Gusti Allah. Jadi semua dinikmati. Nah ini angel ini sulit sekali kita menikmati momentum apapun, sulit. Saya sendiri belum bisa, terus terang belum bisa. Tapi ilmu ini ada. Di masalah apapun itu dinikmati. Contoh yang paling keren adalah gini. Ketika ada masalah, ya misalnya begini, Mas Safik, oh sih Mas, mesinnya rusak kerja. Gitu ya kan? Kadang ngompong nyambut gawe, dinikmati saja. Apa kata pertama yang kita ungkapkan? Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Karena dengan alhamdulillah kita sudah menyatakan syukur kepada Allah ini yang terjadi. Dan semua kembali kepada Allah. Apa yang terjadi selanjutnya? Itu begitu.
Alhamdulillah. Wangel ini karena butuh proses. Tapi bagi orang sudah, tapi hikmahnya kalau kita sudah bisa melakukan seperti itu, ya maka insya Allah ya kita akan semakin naik kelas. Naik kelas. Di pada masalah apapun kita semakin kokoh, semakin kuat. Itu penting. Jadi masalah apapun itu harus dinikmati. Lek dinikmati ya gak mungkin ada solusi. Ya, gak mungkin ada solusi. Nggak ngopi toh, ya. Terus dinikmati. Momentum apapun itu dinikmati. Kan itu bagian diproses. Bagian dari takdir. Kita menikmati takdir kita. Saya menikmati takdir. Contoh begitu. Menikmati takdir, tapi tetap ikhtiar. Barangkali dengan menikmati itu kita ya dikelompokkan di orang bersyukur. Kemudian ada juga yang mengatakan ya, kalau kita sering terjebak pada budaya instan, ingin cepat dalam apapun, maka kita nanti menjadi manusia lemah. Penting ya, manusia lemah. Sangat lemah. Karena apa? Mengandalkan akhirnya gak mengandalkan ikhtiar diri, mengandalkan alat. Banyak orang yang merasa pandai beragama, terutama di medsos. Wah, pinter agama, koyok aneh. Tapi kenyataannya dia menggantungkan diri terhadap copas. Nah, seperti itu. Berarti dia tidak memiliki ilmu dan dia berarti termasuk orang-orang instantis, orang cepat untuk memahami agama. Ini banyak ya, makanya ada juga pepatah mengatakan tiada terasa umur semakin senja, ketenangan jiwa masih jauh. Tiada terasa umur semakin senja, semakin tua, ketenangan jiwa masih jauh. Tidak usah balik ketenangan, tidak usah. Karena itu ada dalam diri kita sendiri tentang itu. Dan kunci ketenangan menikmati itu. Segala momen apapun kita nikmati. Mas Arif ada order dinikmati, nggak ada order dinikmati. Proses jalannya. Insya Allah itu. Fisik semakin lemah ya dan sulit diajak ibadah. Apalagi saya pakai teknologi kan, kalau senawa agama cukup nang medsos. Sebenarnya istilah-istilah Arab ya ngerti. Istilah-istilah Arab nggak ngerti. Kayak misalnya istidlal, ya kan? Misalnya istilah istidlal. Karena gak tahu ngaji mau coba sos dibaca istidlal. Oh, salah apa? Walad dhalin. Ejaane nek maca nama sos senau walad dhalin. Loh. Maka tubi. Ya. Itu harus di hadapan guru. Tidak ada orang yang bisa baca Quran kalau dia belajar melalui alat. Harus oleh guru. Ya, harus guru. Makhrajnya ya apa, caranya ya apa. Kali-kali macam salah apa, lurusnya itu guru. Ya, aku nggak yakin mau belajar Quran melalui ya, YouTube, melalui atau tidak YouTube dan sebagainya. Gak percaya belas. Karena Quran itu harus berhadapan bitalaki, di muhajahah, berhadapan secara wajah, juga berhadapan secara langsung. Terus pertanyaan, mengonten ya Pak. Tadi katakanlah instan, kan pernah pulau ngirim sejarah. Orang itu dari kecil itu nggak pernah dididik secara agama, terus melalui proses dia melalui proses nakal kayak Sunan Kalijaga seperti itu. Suatu kan di umurnya dia itu menjadi seorang ustadz atau apa tanpa melalui proses. Kan wonten cerita Pak itu gimana? Melalui goib. Iya nggak tahu. Tiba-tiba muncul jadi ya dan dulu kan ada cita-cita seperti itu. Mau pinter. Wah. Karena kita tahunya sudah jadi. Tapi kita tidak tahu proses yang dilakukan beliau. Tak tahu. Contoh ketika kita punya teman lama, mudah berjumpa sukses. Sukses alhamdulillah. Tapi kita nggak tahu apa yang dia korbankan untuk mencapai seperti itu. Kalau ngaji bil gaib ya
Ada dua kemungkinan. Satu, betul-betul memang kita yakin seperti itu ada. Cuma yang kedua, ya belajar goib-goiban banyak. Tapi kalau pintar sungguhan pasti punya guru, tidak mungkin itu. Pasti punya guru, karena belajar goib terbatas. Pasti punya guru. Pasti dia berproses, pasti berproses. Ya. Tapi kadang-kadang ya kepintaran di agama itu secara lesan itu ada pintar. Ya. Tapi secara amaliyah, secara yang lain-lain itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kepintarannya. Belum tentu kita melihat banyak orang yang berceramah di medsos itu seperti kita nggak tahu kesehariannya. Kita nggak tahu apakah ustadz itu berfaham mazhab Hanafi atau berfaham mazhab Maliki atau mazhab Hambali atau Syafi'i. Kita juga nggak tahu ustadz itu apakah pengikut Wahabi atau pengikut Salafi atau pengikut Ikhwanul Muslimin atau pengikut apapun. Kita nggak tahu. Ya, pokoknya bicara agama bagi orang awam sangat menarik, sangat menarik. Ya, sangat menarik. Ya. Bahkan Ibnu Rus itu pernah dawuh begini, kalau ingin menarik massa, maka pakailah agama. Ulama abad 12 Ibnu Rus mengatakan begitu. Zaman dulu begitu, jadi sudah ada. Kalau ingin bisa menipu massa atau menarik massa, maka pakailah agama sebagai senjata. Ya. Yang paling selamat adalah melak ulama. Ada yang gini. Ini anaknya seorang ustadz besar dulu, anak kiai, tapi dia nggak pernah belajar secara agama atau lain lah, dia itu mengalami keanehan. Suatu ketika di pas waktu umurnya dia tiba-tiba muncul terus dipanggil Gus menjauh Gus atau dipanggil apa, padahal dia hanya katakanlah gak pernah belajar, tapi dia anaknya seorang kiai besar gitu. Ya ada dua kemungkinan, mungkin dia mendapatkan keistimewaan. Cuma ada teman saya juga pernah kiai, ya wakale minta ampun ya. Lalu tiba-tiba muncul iso maca kitab, ya. Ya dia belajar, pasti belajar. Ternyata beberapa ada sebuah pesantren di Kediri, ya. Itu pesantrennya masih kuno, tradisional, khusus maca kitab. Ya. Ternyata saya pernah sowan ke sana, itu rata-rata anaknya kiai-kiai besar. Khusus, kiai-kiai sangat wirai, sederhana, wirai. Ya. Itu khusus maca kitab. Dan dalam hitungan cepat atau bulan tidak bisa. Ternyata kita selidiki beliau ini alumni sana atau ketok nanti yang belajar di pondok pesantren Kedirian. Boleh saya mau jawab? Boleh, bisa. Ya. Seperti itu. Kita kan nggak tahu ketika kita nggak ketemu dengan beliau prosesnya di mana, kan nggak tahu. Prosesnya di mana, ya belajar ke siapa, mondoknya di mana dan sebagainya. Ya, pasti belajar. Orang bisa baca kitab itu pasti proses belajar, tidak mungkin tidak. Pasti proses belajar, tidak mungkin tidak. Nabi kita Muhammad pun walaupun dia seorang nabi, untuk soal ilmu tetap Allah mengutus malaikat Jibril sebagai perantara. Iqra, dalam ngurui, belajari cara sholat, cara wudhu itu kan malaikat Jibril. Dan juga jamaah asal bersama. Mereka Jibril, otomatis, ya, Jibril. Dari Allah. Seperti itu. Pasti punya. Kita tidak tahu apa yang dikorbankan ketika dia mencapai itu. Iya. Pasti ada proses. Orang yang sukses, orang yang tidak bisa menjadi bisa. Ya, orang yang dianggap bodoh menjadi pintar, itu pasti ada proses. Prosesnya kita nggak tahu apa yang dilakukan beliau kan itu. Seperti itu. Tapi walaupun cepat, tapi ada proses kan. Kayak di pesantren mana itu khusus kitab tok, ya. Tapi itu proses. Mendino ngaji,
Jadi pagi ngaji, habis zuhur ngaji, habis asar ngaji, habis isya ngaji, ya malam bangun tahajud, istighosah, subuh ngaji. Tiap hari bayangkan 24 jam prosesnya luar biasa. Cara ngono matang digodok terus. Karena terus tiap hari belajar gitu ya cepet, tapi tetap ada proses. Bahwa alam kalau orang yang enggak orang ada keistimewaan seperti itu atau laduni ya enggak kalau belajar mungkin bisa. Wallahu a'lam. Itu keistimewaannya Gusti Allah. Jadi diberikan pada orang tertentu. Ya. Ini para hadirin ya. Jadi tentang sudah balik ya, tentang peringatan Imam Ghazali ya. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara menggapai keadaan kesadaran hidayah kan itu. Tadi Imam Ghazali mengatakan itu semakin sempit ya, pengetahuan agama semakin menipis, ibadah semakin menyusut, orang semakin sibuk, umur semakin berkurang kan ya. Nah, bagaimana untuk mencapai kesadaran hidayah agar ibadah tetap stabil dan juga kehidupan semakin berkualitas. Nah, ini tidak ada di dalam kitab para ulama ya. Apa untuk mencapai itu? Maka ada pesan begini ya. Kalau ingin mencapai kesadaran hidayah, at-tajafa an daril ghurur ya, wal inabati ila daril khulud, wal isti'dadi lil maut qabla nuzulil maut. Hamba itu bisa memperoleh hidayah ya kalau akan undur diri dari urusan dunia. Bukan kemudian kita tidak boleh urus dunia, tidak. Tapi dunia tidak menjadi penghalang kita untuk beribadah. Dunia tidak menjadi halangan kita untuk berjuang. Ya, dunia tidak gandoli kita untuk ngaji. Itu seperti itu maksudnya. Ya. Kemudian menekuni urusan akhirat, ya. Menekuni urusan akhirat. Wa inabati ila daril khulud, menekuni urusan akhirat, ngaji, zikir, ibadah, sholat, nyambut gawe, sholat tetap sholat. Tetap mementingkan ibadah ya. Wal istiqdad lil maut, dan menyiapkan ajal untuk kematian. Terus kalau enggak ada lagi ujung itu ya. Lil maut, wal istiqdad lil maut, menyiapkan untuk kematian. Bekal mati cukup ya. Enggak cukup. Makanya banyak orang yang takut mati karena merasa bekal tidak cukup. Tapi Imam Ghazali mau kan berpesan, wis ora gak cukup iki lho, kakean kok pola gitu katanya begitu. Wis ora mati, wis ora gak cukup bekal. Coba sampai takon orang, tanya orang, sampai napa? Bekalku sik kurang kan begitu. Pasti ngomong begitu. Tapi ya, ya. Kata jawaban itu nek menurut kula biasa. Dalam artian sebenarnya buatan takut karena amal tidak cukup, enggak. Karena masih ingin menikmati dunia. Banyak sekali. Nah, karena menikmati dunia itulah yang kemudian lupa. Lupa merasa tidak punya bekal. Sudah menikmati, lari. Ditanya tidak punya bekal, tapi si kakean pola. Artinya dia sendiri kan, kesibukan semakin kompleks, ya. Umur semakin senja, tapi ibadah semakin menyusut. Pengetahuan agama semakin menipis. Loh ini sendiri. Saat ini relevan kan? Relevan. Akhirnya orang-orang kan nggak mau ngaji-ngaji seperti ini, kayak ke ulama, ke ustadz, ke kiai, mondok, gitu kan. Akhirnya kan orang-orang yang bertema-temakan kayak ngono wae menarik perhatian kan. Ya, iya. Dalil salah kabeh, Quran ya salah. Sudah, kata guru saya dulu ngaji, saya masih ingat, lek ana wong ngaji Qurane bletot itu istilahnya. Ngaji Quran bletot. Ya enggak lek liya. Boleh liya. Karena Al-Qur'an itu merupakan syarat ketika orang ngaji. Lah sampean terus ngaji Quran, ngaji yo. Temenan ngaji. Karena Quran nanti jadi syafaat di yaumil kiamat.
ya. Saya belajar ngaji, masih belajar temenan tetap gak iso. Sampai tetap dianggap ya sebagai pencari ilmu, orang yang bermanfaat, orang paling baik dalam hati. Belajar Al-Qur'an. Target sing bisa maca Qur'an, target kudu iso maca Qur'an. Kalau saya isi, memang saya isi. Nah, ini jadi kemudian terakhir apa? Terakhir qabla nuzulil maut. Jadi wal isti'dadil maut, dan menyiapkan bekal untuk kematian. Ya qabla nuzulil maut, sebelum maut datang. Ya, sebelum ajal segera datang. Kita tidak tahu, mati tidak tahu. Sering kita melihat teman yang kemarin ketemu tiba-tiba hari ini sudah tidak ada. Malam hari kita bisa berkumpul dengan orang tua, subuh sudah tidak ada. Ini luar biasa. Itu banyak peringatan-peringatan kita. Tidak tahu apa namanya awak dewi. Itu harus buat istiadat di dalam maut, menyiapkan bekal kematian. Ya, apa yang menyelamatkan? Nah, tadi di dalam hadis ya, yang menyelamatkan adalah apa? Sahihin, orang yang dermawan. Orang yang dermawan salah satunya. Jadi ada 3 perkara yang menyelamatkan. Ya, satu adalah takut kepada Allah, baik saat sendiri maupun saat di keramaian. Takut pada Allah dalam arti begini, tetap dia taat. Di keramaian pun dia tidak maksiat, ya, di sendirian juga tetap taat. Stabil. Kewayai musola, wah, ketok taat. Wayai di rumah ijen maksiat. Terus ya ini contoh. Banyak orang seperti itu sekarang ini. Naudzubillah. Lagi kadang-kadang orang lek gak musola gak lega, ya memang bagus sejamaah. Tetapi kadang-kadang ada juga orang yang melakukan seperti itu, ya itu apa namanya jadi apa nih? Itu mutakabbir, kumudi, menunjukkan sesuatu. Maka niat penting. Kata guru saya begini dulu, perbuatan baik atau berjuang tetap niaton apik. Kenapa? Karena dengan niat baik itu insya Allah dalam proses tadi akan menjaga kita niat itu. Akan menjaga kita. Sampai bertanya buat gawe, ya memang ini itu mubah. Tapi ketika diniati yang Yesus nyambut gawe, ya menafkahi anak bojo lillahi ta'ala. Sudah. Kalau niatnya begitu berarti niat tadi akan tetap ada niat ini. Akan menjaga kita. Dengar itu nih Gusti Allah. Tapi ini prosesnya itu muncul riak itu wajar. Langsung istighfar. Karena itu biasa. Tapi tetap muncul. Tetap bisa. Karena itu pasti ada. Karena kita manusia. Karena kita dikelilingi oleh banyak faktor kan. Pembisikan setan, faktor orang lain, kemudian faktor ada juga legono saya, kemudian kata saya dan sebagainya. Langsung kita istighfar, ingat kembali lagi. Itu pasti ada, nggak mungkin itu. Karena kita manusia lemah, maka niat penting. Niat nyambut gawe, lillahi ta'ala dianggap sabilillah sampai kembali ke rumah. Yang kedua apa? Adalah keseimbangan ketika fakir dan ketika kaya. Artinya begini, walaupun dia fakir tetap ibadah, walaupun dia kaya tetap ibadah. Kaya dermawan, sakhi tadi dermawan. Nomor 3 senang ya seimbang antara ridho dan marah karena Allah. Jadi angel. Omongnya nang jero omah. Ya yang merusak 3. Yang merusak 3. 1, bakhil yang berlebihan. Orang bakhil yang berlebihan. Jadi ketika Allah menciptakan neraka takon nang Gusti Allah, kenapa ya sampai nyiptakno aku? Gawe sapa? Ya neraka akhirnya Allah menjawab, ya likulli bakhilin, untuk orang-orang bakhil. Oh nih.
orang bakhil. Ya, jangan pelit. Ya, jadi kita punya berapapun jangan pelit. Kalau bisa, sering saya utarakan ke teman-teman, ada rezeki jangan dipakai dulu. Ya, jangan dipakai dulu. Bayaran jangan pakai dulu. Ambil satu lembar, serah entah 1.000, entah 5.000, entah 10.000, diambil kasihkan orang. Supaya ketika uang itu masuk ke rumah kita dalam keadaan bersih. Terserah seikhlasnya. Kajian per bulan, ya, ATM, coba saya ketahui atau kasih. Dipercaya nih. Untuk ATM terus masjid mana? Terserah. Kayak ngomong, kayak tonggo, atau panganan, kayak wong yang nyangkruk, atau nang masjid, nak yatim, monggo. Penting apa? Sebelum kita menikmati itu, cabut izin. Pilihannya masjid, anak yatim, salah satu kan terbaik. Baik, sementing dikeluarkan ya, untuk kebaikan. Ya, terus kebaikan. Semuanya baik. Ayo, terserah. Itu banyak rahasia. Oke, jadi nomor 2 adalah orang selalu menuruti hawa nafsu. Itu yang merusak. Yang ketiga, orang yang dilanda ujub. Apa ujub itu? Bangga diri. Itu penyakit yang merusak. Sedangkan 3 yang meningkatkan derajat, ya, itu orang selalu menyebarkan salam, menebar salam, perdamaian. Ya, selain ucapan assalamualaikum, juga tingkahnya juga menebarkan keselamatan pada orang lain. Gak main kasar, gak main ngancam, gak menuduh atau fitnah adu domba. Itu bukan menebar salam. Ya, kata kitab Nasihin itu disebutkan orang semacam ini tidak akan naik derajat. Dia akan bisa naik derajat. Nomor 2 apa? Memberi hidangan pada tamu. Tamu sampean kayak pangan. Itu bisa ngilangi bala. Ya, tamu mulai. Kalau para tamu juga tidak boleh. Hilang. Ya minimal kayak panganan ngombe. Panganan apa? Makan orang-orang dulu nyusewu. Cuman masih eling kan? Ketika datang pasti makan gitu kan? Pasti makan. Itu ajaran dulu. Loh, ini hadis Nabi. Memberi orang makan. Tapi ya tak jelasnya. Man ya ini mau. Man at'ama muslimah bi thayyibi nafsin. Barang siapa memberi makan kepada orang muslim bi thayyibi nafsin dengan senang hati, ya. Kata Allahu lahu, maka Allah menulis baginya alfi hasanah, dan 1 juta kebaikan. 1 juta kebaikan. Wa maha anhu alfi sayiatin, dan juga akan menghilangkan 1 juta kejelekan. Wa rafa'a lahu, dan angkat derajatnya alfa darajatin 1000 derajat. Persis. Ambil sini kitab. Ya. Hadis Nabi. Nomor 3 adalah sholatlah dikala orang tidur. Ini yang naik enggak derajat. Sholat dahulu. Ketika orang sibuk, sholat duha. Ketika orang tidur, sholat tahajud. Ini akan menaikkan derajat. Nah, berusaha pernah jauh. Ya, kalau orang sudah biasa duha atau tahajud malam hari dan istiqomah dalam penjagaan apapun, tidak akan melarang. Tidak akan melarang. Buktinya sakit. Buktinya sakit. Tapi ya kemudian apa ngamal iki aku sholat dahulu tidak melarang. Ya, itu pasrahkan kepada Allah. Itu hanya sebagai motivasi kita agar kita ketika orang tidur kita sholat tahajud. Ketika orang siap bepergian kita sholat duha. Terkait ujub itu orang Bangga diri. Bangga diri. Jadi ada kemampuan yang kita bangga. Oh, aku keakuan. Kan gini agama ini namun kados nopo mir nopo kados ahli agama
bisa dikatakan ujub. Karena gini, karena kadang-kadang bangga diri begini. Jadi satu, saya yang paling unggul. Ya, saya paling unggul. Ya, semua ini semua kon aku, ya, gak jadi. Itu ibadahku lah diketok-ketok wong masuk. Ya, masuk. Bangga diri, bangga dengan amalan. Ngamalong. Aku ngamalong, sampeyan gak ngamalong. Jadi maksud sing enak enggak jaim. Enggak jaim, biasa. Di hadapan orang banyak juga biasa, di juga biasa. Itu seperti itu, biasa. Sekarang banyak orang jaim kan, jaga image. Jaga orang soleh, jaga image. Jaga orang jaga image. Ya. Di hadapan orang banyak, wah, soleh. Ya. Dewean. Boleh. Wawalah. Terus pokoknya kita jangan menggunakan diri. Menuntut ilmu di pakambanan. Biasa saja. Nah, ini para hadirin yang kami hormati, ya. Jadi wajah-wajah, jika wajah-wajah penghuni swarga itu sudah ada kriterianya. Termasuk jam berapa? Jam 10.03. Enggak. Tanda-tanda penghuni surga itu ada, ya, dalam kitab Duratun Nasihin, ya. Itu dijelaskan ada 4, ya, ada 4. Satu adalah wajhun malihun, wajah yang cerah, macam cerah, gak garam, gak kerem, cerah, mesem, ya. Itu nyeneng. Yang kedua lisanun fasihun, lisan yang fasih, sing bener omongane, gak tau mujuk. Ya, bener omongane, gak tau mujuk, dan omongane tidak pernah mengeluarkan penyakit omongannya. Ya, gak pernah. Pokoknya fase baik lah, omongan selalu baik. Yang ketiga qalbun taqiyun atau qalbun saburun, hati sing sabar, hati sing nerima, hati sing bertakwa. Yang keempat yadun sahiyun, tangan sing dermawan. Nah, ya, hadis mau masuk. Jadi orang-orang yang tanda-tanda penghuni surga dalam kitab Duratun Nasihin adalah 4 tadi, ya. Wajhun malihun, lisanun fasihun, kemudian qalbun saburun atau qalbun taqiyun, dan yadun sahiyun, atau dalam kitab lain dikatakan yadun aliyun, tangan di atas. Itu penghuni, ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya, barokah, maslahah, wa sa'adah wa ni'mata fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna bil ladunka 'ilman nasiru bihi. Amin. Ya Tuhan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha ulamaika al-mu'azzamin wa ta'udhu barakatuhu alaina wa ala auladina wa ala dzurriyyatina wa ala ahli baitina wa ala jami'il muslimin wa ala sahbihi wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.